Malam itu, jalan lintas Jombang tampak lengang. Lampu jalan beberapa mati, menyisakan kegelapan yang menelan pandangan. Di kejauhan, suara mesin besar terdengar meraung, memecah sunyi malam. Itulah suara kontainer besar yang dikemudikan oleh seorang wanita muda bernama Ayu Sari. Dari balik kaca depan truk, sorot matanya tajam menatap jalan, seolah siap menghadapi apapun yang menghadang. Ayu bukanlah sopir sembarangan. Meski usianya masih muda dan wajahnya begitu cantik, ia dikenal sebagai pengemudi tangguh yang berani mengambil rute malam, rute yang sering dihindari sopir lain karena rawan ulah preman jalanan. Di balik kelembutannya, Ayu menyimpan jiwa baja, warisan dari ayahnya yang dulu seorang sopir sekaligus pendekar jalanan yang disegani di Surabaya. Mesin kontainer berderum stabil, menandakan keterampilan Ayu dalam mengendalikan beban berat di belakangnya. Setiap persneling ia pindahkan dengan halus, seolah ia dan truk itu menyatu. Angin malam menamparkan wajahnya lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Namun, hawa malam itu juga membawa firasat buruk yang membuat Ayu beberapa kali melirik kaca spion. Lampu-lampu neon kecil di warung pinggir jalan yang masih buka menjadi satu-satunya tanda kehidupan. Sesekali, Ayu melihat bayangan pria-pria mabuk duduk di kursi plastik reyot, memandangnya dengan tatapan penuh selidik. Ia hanya mendesah pelan, mencoba menenangkan dirinya. Dalam hatinya, ia tahu betul bahwa kawasan ini adalah sarang para preman yang sering menebar ancaman bagi para sopir. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, jalanan semakin sepi. Di salah satu tikungan tajam, Ayu memperlambat laju truknya. Matanya waspada, karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, dari balik gelap, beberapa bayangan bergerak cepat, seperti sedang menunggu mangsa. Ayu menggenggam erat setirnya, detak jantungnya mulai bertambah cepat. Ia teringat pesan almarhum ayahnya, jangan pernah tunduk pada ketakutan di jalanan. Ingat, darah yang mengalir di nadimu bukan darah pengecut. Pesan itu selalu terngiang di telinganya setiap kali ia mengambil rute berbahaya. Malam ini, Ayu tahu, pesan itu akan kembali diuji. Truk kontainer besar itu kini melaju perlahan, mendekati area yang dikenal para sopir sebagai jalur maut. Banyak cerita beredar tentang pemalakan, pengeroyokan, hingga truk yang ditinggalkan sopirnya karena takut. Namun Ayu berbeda, tangannya semakin mantap menggenggam setir, sementara matanya menatap tajam ke depan, seperti singa betina yang siap menerkam siapa saja yang berani mengusiknya. Di kejauhan, tampak sekumpulan pria berambut gondrong dan bertato menghadang jalan dengan sengaja. Wajah mereka menyeringai licik, menandakan ada niat jahat yang tak bisa ditutupi. Ayu menekan pedal rem, menghentikan kontainernya tepat beberapa meter dari mereka. Malam itu, di jalanan sepi Jombang, sebuah pertemuan takdir akan dimulai, pertemuan antara seorang sopir wanita pemberani dengan sekelompok preman jalanan yang haus kekuasaan. Di bawah remang lampu jalan yang temaram, sosok bertubuh kekar dengan rambut gondrong terurai maju selangkah. Itulah Karyo Gondrong, pemimpin preman jalanan Jombang yang namanya cukup ditakuti oleh para sopir lintas. Dengan tatapan mata merah menyala karena mabuk arak murahan, ia menyeringai puas melihat kontainer besar berhenti tepat di hadapannya. Karyo bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal kejam dan tak pernah ragu melukai sopir yang mencoba melawan. Anak buahnya, 5 orang pria berbadan kekar dengan wajah garang, mengikutinya dari belakang, berdiri menyebar di tengah jalan, membuat suasana semakin mencekam. Udara malam yang tadinya hanya dingin, kini berubah jadi berat dan penuh ancaman. Sopir kontainer ternyata perempuan. Karyo tertawa keras, suaranya bergema di jalanan sepi. Ia menatap Ayu Sari dari balik kaca truk, sorot matanya penuh kesombongan. Bagi Karyo, ini seperti rezeki nomplok. Bukan hanya bisa memalak, tapi juga bisa mempermalukan seorang wanita di hadapan kelompoknya. Ayu tetap duduk tenang di balik kemudi. Ia tidak menunjukkan ketakutan, meski jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia menurunkan kaca jendela, menatap lurus ke arah Karyo dengan sorot mata tajam. Sekilas, ada bayangan wibawa yang membuat Karyo mendadak sedikit ragu, namun gengsinya sebagai pimpinan preman membuat ia tetap maju dengan pongah. Ayo, Nduk, kalau mau selamat, kasih uang jalanmu. Malam ini jalan Jombang punya aku. Teriak Karyo sambil mengangkat tangan, seolah menunjukkan bahwa ia penguasa jalanan.
Anak buahnya bersiul dan tertawa, mengira Ayu akan langsung panik atau menangis ketakutan. Namun, jawaban Ayu justru membuat mereka terdiam sejenak. Dengan suara tegas namun tetap tenang, Ayu berkata, "Kalau kau mau uang, kerja yang benar. Jangan jadi benalu jalanan. Aku tidak sudi memberi sepeser pun pada pengecut yang hanya berani menghadang di gelap malam." Kata-katanya bagai tamparan yang menghantam harga diri Karyo. Wajah Karyo mendadak berubah tegang. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Ia tak pernah menyangka sopir wanita bisa bicara sekeras itu di hadapannya. Anak buahnya melirik satu sama lain, antara terkejut dan menunggu perintah. Sunyi malam mendadak penuh ketegangan, seolah hanya menunggu percikan api untuk meledak menjadi bara. "Kurang ajar kau, perempuan!" geram Karyo, melangkah lebih dekat ke arah truk. Ia mengangkat tangan, hendak membuka paksa pintu kabin Ayu. Dari sorot matanya, jelas sekali ia ingin memberi pelajaran. Malam itu, jalanan Jombang bersiap menjadi saksi benturan harga diri, antara preman gondrong yang merasa dirinya raja jalanan, dengan seorang sopir wanita yang tak sudi tunduk pada ancaman. Ketika Karyo Gondrong mendekat ke kabin, sorot matanya berbinar penuh keserakahan. Ia tak lagi melihat Ayu Sari sebagai sopir, melainkan target empuk yang bisa diperas habis-habisan. Kontainer besar yang ia bawa jelas bukan muatan murah, bagi Karyo, itu pertanda bahwa si sopir pasti membawa bekal uang jalan yang cukup tebal. "Lihat itu, bos," bisik salah satu anak buahnya, menunjuk ke arah bak kontainer yang menjulang tinggi. "Muatan gede, pasti duitnya juga gede. Kita bisa pesta sebulan penuh kalau dapat jatah malam ini." Kalimat itu membuat wajah Karyo semakin menyeringai, giginya yang kuning karena rokok tersungging di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ayu yang duduk di balik kemudi bisa membaca gerak-gerik mereka dengan jelas. Dari tatapan mereka, ia tahu bukan sekadar uang jalan yang mereka incar. Ada nafsu, ada rasa ingin berkuasa, ada keinginan untuk mempermalukan dirinya. Hatinya bergemuruh, tapi wajahnya tetap datar, seolah menantang mereka untuk bergerak lebih dekat. "Turun kau, nduk," bentak Karyo dengan suara lantang. "Kalau berani melawan, jangan salahkan aku kalau nanti kau tak bisa pulang ke Surabaya dengan utuh." Suara kasar itu disambut sorak-sorai tawa anak buahnya, menciptakan suasana mencekam yang memaksa udara malam menjadi sesak. Namun, Ayu tidak bergeming. Ia hanya menoleh sebentar ke arah Karyo, lalu kembali menatap lurus ke jalan, seakan tidak peduli dengan ancaman yang menggelegar di telinganya. Diamnya Ayu justru menjadi cambuk bagi harga diri Karyo. Preman gondrong itu merasa diremehkan, dan itu adalah penghinaan yang tak bisa ia terima. "Kau kira jalan ini milikmu, Karyo?" Suara Ayu akhirnya terdengar, pelan tapi penuh wibawa. "Jalan ini milik semua orang. Dan aku tidak takut pada penguasa palsu macam kau." Kata-kata itu meledak bagai petir di tengah keheningan malam, membuat anak buah Karyo melongotak. Percaya, sementara wajah sang pemimpin memerah menahan amarah. Karyo meludah ke tanah dengan keras, lalu melambaikan tangan sebagai aba-aba. Anak buahnya bergerak cepat, menyebar mengitari kontainer, seolah hendak memutus semua jalan keluar bagi Ayu. Dari tatapan mereka, jelas sekali bahwa Ayu kini resmi menjadi target perburuan malam itu, bukan lagi sekadar sopir lewat, melainkan mangsa yang harus ditaklukkan. Dalam hati, Ayu menghela napas panjang. Ia tahu sebentar lagi pertarungan tak terelakkan akan pecah. Dan malam itu, di jalan sepi Jombang, bukan hanya muatan kontainer yang dipertaruhkan, melainkan juga harga diri, keberanian, dan warisan darah pejuang yang mengalir di nadinya. Karyo Gondrong melangkah semakin dekat, sementara anak buahnya terus menyebar, menutup rapat sisi kiri dan kanan kontainer. Malam yang tadinya sunyi kini berubah jadi panggung ketegangan. Sorot mata mereka menyala penuh keserakahan, seolah yakin bahwa mangsa mereka kali ini tak akan bisa berkutik. Namun, semua itu berubah ketika Ayu perlahan membuka pintu kabin dan turun dengan langkah mantap. Lampu depan truk yang masih menyala menyinari wajahnya. Rambut hitam Ayu yang tergerai sebagian tertiup angin malam, menampakkan kecantikannya yang kontras dengan suasana mencekam di sekeliling. Para preman sontak terdiam sesaat, tak menyangka sopir kontainer itu ternyata seorang wanita muda dengan penampilan yang jauh dari bayangan mereka. "Hahaha, jadi betul kau perempuan," seru salah satu anak buah Karyo sambil tertawa terbahak. "Gila, bos, sopir kontainer macam ini baru pertama kali kulihat."
Cantik, tapi nekat. Tawa itu memecah keheningan, meski di baliknya tersimpan rasa takjub yang bercampur dengan niat jahat. Ayu berdiri tegak di hadapan mereka, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Sorot matanya dingin, bibirnya terkatup rapat. Dalam balutan jaket sopir sederhana, ia justru terlihat seperti sosok yang menyimpan sesuatu yang tak mudah ditebak. Sikapnya membuat sebagian preman ragu, meski mulut mereka tetap berisik dengan ejekan. Karyo melangkah mendekat, menatap Ayu dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu penuh kesombongan bercampur syahwat kekuasaan. "Perempuan sepertimu mestinya tahu diri," katanya dengan suara berat. "Kau sendirian di jalan sepi, bawa muatan besar, dan sekarang berhadapan dengan kami. Cuma ada dua pilihan, kasih uang jalan atau tanggung akibatnya." Ayu tidak segera menjawab. Ia menatap Karyo lurus ke matanya, membuat pria gondrong itu sesaat merasa nyalinya goyah. Ada sesuatu pada tatapan Ayu, sesuatu yang membuatnya merasa seperti sedang berhadapan dengan sosok yang jauh lebih besar daripada sekadar sopir biasa. Namun gengsi dan amarah segera menutupi rasa gentarnya. Anak buah Karyo mulai menggoyang-goyangkan batang besi dan kayu yang mereka bawa, seolah bersiap bila sewaktu-waktu perlawanan terjadi. Namun Ayu hanya menghela napas perlahan, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh tekanan, "Aku tidak pernah takut dengan orang yang hidupnya hanya bisa menghadang di jalan gelap. Kalau kalian pikir aku mudah dijadikan mangsa, kalian salah besar." Ucapan itu membuat jalanan kembali senyap. Angin malam berdesir, mengibarkan rambut Ayu yang menutupi sebagian wajahnya. Sesaat, kelompok Karyo gondrong saling berpandangan, tidak percaya bahwa seorang wanita bisa berdiri seberani itu di hadapan mereka. Malam itu, bayangan sosok misterius yang menyimpan kekuatan tersembunyi mulai tampak di balik figur sederhana Ayu Sari. Suasana jalanan yang tadinya tegang kini berubah jadi liar. Karyo gondrong menepuk-nepuk tangannya, lalu tertawa keras. "Sudah jelas, kan? Sopir cantik macam ini bukan hanya bawa muatan, tapi juga bawa masalah buat dirinya sendiri," ujarnya sambil menoleh ke anak buahnya. Gelak tawa kasar pun pecah, menggema di bawah langit Jombang yang muram. Salah satu preman maju sambil menenteng besi panjang, mengetuk-ngetuk bodi kontainer dengan keras. Duk, 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 suaranya memecah malam, membuat suasana semakin mencekam. "Kasih saja duitnya, Mbak," ucapnya dengan nada mengejek. "Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kontainermu ini bolong-bolong." Ayu tetap berdiri tenang, namun, di dalam dadanya, darahnya mulai berdesir cepat. Ia menahan amarahnya agar tidak meledak terlalu dini. Wajahnya memang dingin, tetapi matanya berkilat tajam, seolah menyimpan petir yang siap menyambar kapan saja. Karyo maju selangkah, kini jaraknya tinggal sejengkal dari Ayu. Ia mengangkat tangannya, lalu menepuk pipi Ayu dengan kasar. "Jangan banyak tingkah, Nduk. Satu-satunya cara kau bisa lolos malam ini adalah kasih uangmu. Cepat." Suaranya berat dan penuh ancaman, sementara anak buahnya bersorak, menyoraki Ayu bak tontonan murahan. Namun, Ayu tidak bergeming. Ia menatap Karyo lurus-lurus, tanpa kedip, hingga membuat si gondrong itu merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ada wibawa tersembunyi dalam sorot mata Ayu, sesuatu yang membuat dadanya mendadak terasa sesak. Tapi gengsi dan amarah membuat Karyo pura-pura tidak peduli. Anak buah Karyo makin beringas. Ada yang sudah menendang ban kontainer, ada pula yang merogoh ke arah pintu, mencoba membuka paksa. Suara gaduh itu seperti gong pembuka, menandakan bahwa mereka benar-benar serius dengan ancaman mereka. Malam itu, jalanan Jombang seolah berubah jadi arena perburuan. "Cepat atau tidak ada ampun," teriak Karyo sambil mendorong bahu Ayu cukup keras. Gerakan itu memicu sesuatu dalam diri Ayu, sesuatu yang sejak tadi ia tahan, namun kini mulai menyala. Nafasnya dalam, pandangannya berubah lebih tajam, dan tubuhnya bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Malam yang awalnya hanya sunyi kini menjadi saksi benturan harga diri. Bagi Karyo gondrong, ini adalah palakan pertama untuk menegaskan kekuasaan. Namun bagi Ayu Sari, ini adalah panggilan darah, pembuktian bahwa dirinya bukanlah sopir biasa, melainkan perempuan yang siap melawan siapapun yang berani merendahkannya. Dorongan kasar dari Karyo gondrong membuat tubuh Ayu sedikit bergeser, namun ia tetap berdiri tegak. Beberapa detik ia hanya terdiam, menunduk pelan seolah menahan sesuatu yang mendidih dalam dadanya.
Lalu, perlahan, ia mengangkat wajahnya kembali, dan tatapan matanya berubah menjadi begitu tajam, membuat Karyo spontan menarik napas dalam tanpa sadar. Dengan suara tenang tapi bergetar oleh wibawa, Ayu berkata, "Aku sudah bilang, jangan coba-coba dengan orang yang salah. Jalanan ini bukan milikmu, Karyo. Dan aku bukan mangsa yang bisa kau telan begitu saja." Suara itu menggema di telinga setiap preman yang mengelilinginya, membuat mereka terdiam sesaat, tak menyangka seorang perempuan bisa berbicara seberani itu. Salah satu anak buah Karyo mencoba memecah ketegangan dengan tertawa terbahak. "Hahaha, kau dengar itu, bos? Sopir ini malah ngasih ceramah. Biar aku ajari dia bagaimana cara bicara yang sopan pada Raja Jalanan Jombang." Ia melangkah maju dengan batang besi terangkat, siap menghantam Ayu kapan saja. Namun Ayu hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar preman itu berhenti. "Kau melangkah satu langkah lagi, besi itu takkan berguna untukmu," ucapnya dingin. Entah kenapa, kalimat itu membuat si preman mendadak terhenti, seakan tubuhnya menolak maju. Karyo yang melihat kejadian itu semakin naik pitam, merasa wibawanya dihina di depan anak buahnya sendiri. "Cukup bakotmu, perempuan!" teriak Karyo, suaranya bergetar menahan amarah. Ia meraih kerah jaket Ayu, mencoba mengguncangnya dengan kasar. Tapi seketika itu pula Ayu menepiskan tangannya dengan gerakan cepat, membuat Karyo tersentak mundur setapak. Itu bukan sekadar perlawanan biasa, itu adalah peringatan. Anak buah Karyo terkejut, sebagian bahkan sempat melangkah mundur. Mereka saling berbisik, mulai curiga bahwa wanita ini bukan sopir biasa. Tapi Karyo menatap mereka dengan penuh amarah, seolah memaksa mereka untuk tetap percaya pada kekuasaannya. Ia tidak rela harga dirinya diremehkan oleh seorang perempuan di hadapan orang-orangnya. Ayu menundukkan kepalanya sebentar, lalu berbicara lagi dengan suara tegas, "Aku masih memberimu kesempatan. Mundur sekarang, sebelum kau menyesal. Aku tidak ingin jalanan ini dipenuhi darah dan dendam." Kalimat itu bagai pedang tajam, mengiris langsung ke kesombongan Karyo. Namun, bukannya mundur, Karyo malah tertawa keras, menutupi kegelisahan yang diam-diam mulai menyusup ke dalam dirinya. "Kau pikir kau siapa? Hah? Berani memperingatkan aku? Malam ini kau akan tahu siapa penguasa sebenarnya di jalan ini," teriaknya sambil melambaikan tangan. Seketika, anak buahnya bersiap menyerbu, sementara Ayu menarik napas panjang, bersiap menghadapi badai yang tak bisa dihindari. Begitu aba-aba Karyo diberikan, anak buahnya langsung bergerak cepat. Dua orang maju dari kanan, membawa batang besi dan rantai motor, sementara sisanya menutup sisi kiri Ayu agar ia tak bisa lari. Jalanan gelap itu seketika berubah menjadi arena pengepungan, dengan Ayu berdiri sendirian di tengah lingkaran para preman. Suara rantai yang digesekkan ke aspal menambah aura mencekam, disertai teriakan kasar yang memekakkan telinga. "Ayo, bos, biar perempuan ini tahu siapa Raja Jalanan," teriak salah satu preman dengan penuh semangat. Karyo hanya berdiri di belakang, kedua tangannya terkepal, menunggu momen ketika Ayu menyerah di hadapan kekuasaan yang ia banggakan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ayu berdiri tegak, tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Pandangannya berputar cepat, membaca setiap gerakan lawan, seolah pikirannya telah terlatih menghadapi situasi seperti ini. "Kalau kalian pikir aku akan tunduk, kalian salah besar," gumamnya lirih, cukup untuk membuat Karyo mendengus kesal. Seorang preman maju lebih dulu, mengayunkan batang besi ke arah bahu Ayu. Dalam sekejap, Ayu memiringkan tubuhnya, menghindar dengan langkah gesit yang tak terduga. Besi itu menghantam udara kosong, lalu klang, menghantam bodi truk, memantul keras hingga membuat preman itu meringis kesakitan karena tangannya bergetar. Melihat kegagalan itu, dua preman lain menyerbu bersamaan. Satu mengayunkan rantai, satu lagi mencoba menendang. Ayu melangkah mundur setapak, lalu dengan gerakan cepat ia meraih rantai yang meluncur ke arahnya, memutarnya balik hingga pemiliknya terseret sendiri. Seketika preman itu jatuh tersungkur ke tanah, membuat yang lain terperangah. Ketegangan semakin memuncak. Anak buah Karyo yang tadinya yakin akan menang mudah, kini mulai ragu. Mereka saling melirik, wajah mereka pucat ditelan rasa heran bercampur takut. Bagaimana mungkin seorang sopir wanita bisa bergerak secepat itu, seolah tubuhnya sudah ditempa latihan keras bertahun-tahun.
Karyo menggertakkan giginya, berusaha menutupi kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. "Jangan diam, hajar dia," teriaknya dengan suara menggelegar. Ia tahu, jika malam ini ia gagal menaklukkan Ayu, maka wibawanya sebagai penguasa jalanan Jombang akan hancur seketika. Ayu menghela napas panjang, lalu menatap Karyo dengan sorot mata tajam yang menusuk. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya pelan, namun suaranya membawa getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalau kalian tetap memaksa, maka kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya." Malam itu, jalanan Jombang bersiap menyaksikan pertempuran yang akan menentukan siapa yang benar-benar pantas disebut penguasa. Sorak-sorai kasar dari anak buah Karyo bergema di tengah malam. Mereka yakin dengan jumlah banyak, wanita itu akan segera tumbang. Namun keyakinan itu hanya bertahan beberapa detik, sampai Ayusari mengubah sikap tubuhnya. Dengan langkah mantap ia maju selangkah, bahunya tegap, dan sorot matanya menyalak seperti api yang siap membakar. Preman pertama yang menyerbu kembali mengayunkan batang besi ke arah kepala Ayu. Namun, dalam hitungan sepersekian detik, Ayu menunduk dan menyambar pergelangan tangannya. Krak, sebuah hentakan cepat membuat si preman berteriak kesakitan. Batang besinya terlepas dan jatuh ke tanah. Sebelum sempat sadar, Ayu memutar tubuh dan menendangnya hingga terlempar ke samping jalan. "Edan, cepat banget!" teriak salah satu anak buah Karyo sambil melangkah mundur. Namun, dua preman lain sudah terlanjur maju. Satu mengayunkan rantai, satunya lagi berusaha menubruk tubuh Ayu. Gerakan mereka liar, kasar, penuh emosi, tapi justru itulah kelemahan mereka. Ayu melompat ke samping, memutar tubuh, lalu menghantam dada preman penyerang dengan siku keras. Tubuh preman itu jatuh terbanting ke tanah, mengerang kesakitan. Rantai yang tadi diarahkan ke Ayu pun justru membelit leher temannya sendiri karena gerakan panik. Kekacauan kecil itu membuat Ayu tersenyum tipis, senyum dingin yang membuat darah para preman mendadak dingin. Karyo Gondrong yang sejak tadi hanya menonton, kini wajahnya berubah tegang. Ia sama sekali tidak menyangka wanita ini bisa melawan sedemikian tangguh. "Jangan kasih dia nafas. Serbu semuanya," teriaknya keras, berusaha menyulut semangat anak buahnya yang mulai ragu. Tapi dalam hati, ia sendiri mulai dihantui perasaan tidak enak. 4 orang maju serentak kali ini, mencoba mengepung dari segala arah. Namun Ayu sudah siap. Ia menekuk lutut, menunggu momentum, lalu melesat dengan kecepatan mengejutkan. Sebuah pukulan telak menghantam rahang salah satu preman, membuatnya terkapar tak bergerak. Dua lainnya terjebak dalam gerakan sapuan kaki Ayu yang membuat mereka tersungkur menabrak aspal. Malam itu, jalanan yang biasanya dikuasai Karyo Gondrong justru berubah menjadi arena di mana satu persatu anak buahnya bergelimpangan. Nafas mereka terengah-engah, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Mereka datang dengan keyakinan bisa mempermalukan seorang wanita, tapi justru dipermalukan oleh keberanian dan kekuatan yang tak terduga. Ayu berdiri di tengah, napasnya teratur, sorot matanya tak bergeming. Ia menatap lurus ke arah Karyo, yang kini hanya bisa menggertakkan gigi menahan malu. "Kau kira aku mangsa, Karyo? Kau salah besar," ujar Ayu dengan suara yang dingin tapi menusuk. Malam itu, untuk pertama kalinya, Karyo Gondrong merasa wibawanya di jalanan Jombang benar-benar terguncang. Karyo Gondrong berdiri terpaku, dadanya naik turun, bukan hanya karena marah, tapi juga diliputi ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan preman baru di jalanan Jombang, nama besarnya sudah puluhan kali membuat sopir gentar. Tapi malam ini, seorang perempuan justru membuatnya ciut. Itu adalah tamparan besar bagi harga dirinya. Sementara itu, Ayusari berdiri tegap dengan tatapan tajam, seolah ia tahu kemenangan sudah di tangannya. Anak buah Karyo yang masih mampu berdiri hanya bisa menunduk, tak berani lagi mendekat. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan dan desau angin malam yang melewati pepohonan di pinggir jalan. "Aku tidak suka keributan," suara Ayu tenang, namun penuh wibawa. "Kalian kira aku hanya sopir kontainer biasa? Kalian salah besar." Kata-kata itu membuat Karyo terdiam. Ada sesuatu di balik ucapannya, sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Tiba-tiba, salah satu anak buah Karyo yang masih setengah sadar bergumam lirih, "Jangan-jangan, dia itu anaknya Bimo, bajak laut, dari Surabaya." Gumaman itu membuat semua yang hadir terkejut.
Nama Bimo bukan nama asing. Ia adalah mantan preman legendaris Surabaya, ditakuti karena menguasai ilmu pukulan yang konon tak bisa ditandingi. Karyo mendengus, mencoba menutupi kegugupannya. Omong kosong, itu cuma cerita lama. Namun, matanya tak bisa menyembunyikan keraguan. Wajah Ayu memang mengingatkannya pada seseorang, tatapan tajam itu, rahang tegasnya, dan keberanian yang memancar dari setiap gerakannya. Ayu hanya tersenyum tipis. Kalau kau pernah dengar nama itu, seharusnya kau tahu aku bukan orang yang bisa dipermainkan. Ia melangkah mendekat perlahan, langkahnya mantap, membuat Karyo spontan mundur setapak. Anak buahnya saling pandang, bingung harus maju atau kabur. Dalam hati Karyo bergolak, kalau benar wanita ini anak dari Bimo, maka melawannya adalah kesalahan besar. Legenda jalanan Surabaya itu sudah pensiun, tapi meninggalkan warisan ilmu yang tak semua orang bisa lawan. Dan kini, warisan itu ada di hadapan mereka, dalam sosok seorang perempuan yang bahkan lebih tangguh daripada laki-laki jalanan manapun. Aku beri kalian kesempatan terakhir, kata Ayu dingin, suaranya tajam menusuk malam. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar membuat kalian tidak bisa bangkit lagi. Karyo menggertakkan giginya, wajahnya merah padam karena malu, tapi tubuhnya kaku oleh rasa takut. Malam itu, geng Karyo Gondrong sadar, mereka bukan berhadapan dengan sopir kontainer biasa, melainkan penerus darah preman legendaris Surabaya. Malam semakin larut, jalanan yang sepi hanya diterangi lampu redup dari truk kontainer Ayu. Karyo Gondrong masih berdiri di sana, wajahnya muram, matanya merah penuh emosi. Anak buahnya sudah kehilangan semangat, sebagian duduk kesakitan, sebagian lain memilih menjauh. Namun bagi Karyo, mundur malam ini sama saja dengan mengubur harga dirinya sebagai penguasa jalanan Jombang. Aku tidak akan lari dari seorang perempuan, teriak Karyo, suaranya parau bercampur amarah. Ia maju selangkah, menantang Ayu dengan tatapan tajam. Tangan kanannya meraih golok yang terselip di pinggang, kilatan logamnya memantul di bawah cahaya lampu. Anak buahnya terperanjat, mereka tahu, kalau Karyo sudah menghunus golok, artinya pertarungan ini tak akan berakhir biasa. Ayu tidak bergeming. Ia berdiri tegak, wajahnya tetap tenang meski tajamnya golok itu hanya berjarak beberapa langkah. Senjata tidak akan membuatmu menang, Karyo. Kau melawan dirimu sendiri malam ini. Keserakahanmu sudah membutakanmu, katanya lantang. Kata-kata itu bagai cambuk yang membuat Karyo semakin terbakar oleh ego. Dengan teriakan garang, Karyo menerjang cepat, mengayunkan golok ke arah tubuh Ayu. Suara besi berdesing memecah udara malam. Namun Ayu bergerak laksana bayangan, gesit menghindar dengan langkah ringan, lalu menangkis serangan berikutnya dengan sapuan tangan kosong. Sentuhannya begitu kuat hingga membuat pergelangan tangan Karyo tergetar. Kemarahan Karyo semakin menjadi. Ia terus menyerang membabi buta, goloknya menebas udara tanpa henti. Tetapi setiap serangan selalu berakhir sia-sia. Ayu seperti sudah bisa membaca setiap gerakan, seolah waktu berjalan lebih lambat baginya. Keringat dingin mulai mengucur dari dahi Karyo, sementara napasnya terengah-engah. Tiba-tiba, Ayu memanfaatkan celah. Dengan gerakan secepat kilat, ia memutar tubuh dan menghantam pergelangan tangan Karyo. Klang! Golok itu terlepas dari genggamannya, terpelanting jatuh ke aspal. Sebelum Karyo sempat bereaksi, Ayu menendang dadanya keras hingga tubuhnya terpental ke belakang dan terbanting ke tanah. Anak buah Karyo hanya bisa terpaku, ngeri menyaksikan pemimpinnya yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan kini tergeletak tak berdaya. Malam itu, keangkuhan Karyo runtuh di hadapan seorang perempuan yang bahkan tidak menggunakan senjata. Harga dirinya sebagai preman, jalanan hancur berkeping-keping. Ayu berdiri di hadapan Karyo yang mengerang menahan sakit. Aku sudah memberi peringatan, katanya dingin. Jangan pernah lagi kau atau anak buahmu mengganggu sopir manapun di jalan ini. Kalau kau melanggar, aku tidak akan segan-segan membuatmu benar-benar tidak bisa bangkit. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Karyo, meninggalkan luka yang lebih dalam daripada pukulan fisik. Karyo gondrong terbaring di aspal, dadanya naik turun tak beraturan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh, tetapi yang lebih menyiksa adalah rasa malu yang membakar hatinya. Selama ini, ia dikenal sebagai penguasa jalanan Jombang, ditakuti sopir dan pedagang yang melintas. Namun malam itu, di depan anak buahnya, ia dipermalukan seorang perempuan.
Anak buah Karyo hanya bisa saling pandang. Beberapa berusaha membantu sang pemimpin berdiri, namun tatapan tajam Ayu membuat mereka gentar. Sorot mata itu seakan berkata, "Sentuh dia, maka kalian akan bernasib sama." Mereka pun memilih diam, menunduk dalam ketakutan. Ayu melangkah kembali ke arah truk kontainernya. Ia tahu malam belum selesai, tapi peringatannya sudah cukup jelas. "Ingat, aku tidak main-main," ucapnya datar sebelum membuka pintu kabin. Kata-katanya seperti vonis yang tak terbantahkan. Lalu mesin kontainer meraung pelan, seolah menegaskan bahwa kekuatan Ayu bukan sekadar kata-kata kosong. Saat suara mesin kontainer menjauh, Karyo menggertakkan giginya keras. "Perempuan sialan, aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja," gumamnya dengan suara serak. Meski tubuhnya remuk, api dendam mulai menyala di dalam dadanya. Ia merasa kehormatannya sudah diinjak-injak, dan baginya hanya ada satu jalan, balas dendam. Anak buahnya ragu. "Bang, apa kita nggak salah pilih lawan? Dia bukan orang biasa," kata salah seorang dengan suara bergetar. Namun Karyo menatap mereka dengan amarah yang membara. "Justru karena dia bukan orang biasa, aku harus hancurkan dia. Kalau aku diam, besok-besok siapapun akan berani melawan kita." Dalam hati kecilnya, Karyo tahu lawan kali ini bukan tandingan. Namun gengsi dan harga diri menutup logikanya. Ia mulai merencanakan langkah berikut. "Aku butuh bala bantuan orang-orang yang lebih kuat dari sekadar anak buahku ini," pikirnya. Bayangan wajah Ayu, dengan tatapan tajamnya, terus menghantui pikirannya seperti mimpi buruk. Malam itu, geng Karyo bubar dalam diam. Mereka tidak berani menatap mata pemimpinnya, karena mereka tahu kebodohan telah membawa mereka pada bencana. Sementara Karyo berjalan terlatih, setiap langkahnya diiringi dengan bisikan dendam. Ia bersumpah akan mencari cara untuk membalas Ayu, meski harus menempuh jalan berbahaya sekalipun. Langit Jombang yang gelap menjadi saksi. Di satu sisi, Ayu Sari melanjutkan perjalanannya dengan tenang, membawa muatan dan kehormatan tanpa goyah. Di sisi lain, Karyo Gondrong mulai menenun dendam yang akan menyeretnya ke dalam jurang lebih dalam. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Truk kontainer itu melaju menembus malam, lampu depannya membelah gelap di sepanjang jalan Jombang menuju arah Surabaya. Ayu Sari menggenggam kemudi erat, tetapi pikirannya melayang pada peristiwa barusan. Wajah Karyo Gondrong yang dipenuhi amarah dan dendam tak mudah ia lupakan. Namun, Ayu bukan orang yang mudah gentar. Ia sudah ditempa sejak kecil untuk menghadapi kerasnya dunia jalanan. Di balik ketegasan dan kecantikannya, Ayu menyimpan sejarah kelam. Ia adalah putri dari Bimo, bajak laut, preman legendaris Surabaya yang pernah ditakuti pada masanya. Ayahnya memang meninggalkan dunia jalanan, tetapi sebelum itu, ia sempat mewariskan ilmu bela diri khas Surabaya yang mengandalkan kecepatan, keberanian, dan kekuatan mental. Ilmu itu yang kini mengalir dalam darah Ayu. Ayu teringat masa kecilnya, ketika ia melihat ayahnya dihormati sekaligus ditakuti banyak orang. Namun, yang paling ia ingat bukanlah kekuasaan sang ayah, melainkan pesan terakhirnya sebelum meninggal, "Gunakan ilmu ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga kehormatanmu dan menolong mereka yang lemah." Kalimat itu menancap dalam hatinya, menjadi kompas hidup yang tak pernah ia abaikan. Meski begitu, dunia luar tetap keras. Ayu pernah merasakan dipandang sebelah mata hanya karena ia seorang perempuan. Banyak sopir lain meragukannya, bahkan ada yang terang-terangan melecehkan. Namun setiap kali ia berhasil membuktikan diri di jalan, setiap kali ia mengantar muatan tanpa gagal, ia tahu bahwa ia sedang membungkam semua keraguan dengan tindakannya. Kini, menghadapi Karyo Gondrong, Ayu sadar pesan ayahnya benar adanya. Dunia preman jalanan tidak akan pernah hilang, mereka hanya berganti wajah dan nama. Dan kali ini, giliran dirinya yang harus berdiri sebagai pengingat bahwa jalan bukanlah tempat bagi keserakahan. Namun, di lubuk hatinya, Ayu juga tahu bahwa Karyo tidak akan berhenti begitu saja. Sorot matanya tadi adalah sorot mata dendam yang tak akan padam dengan satu kekalahan. Itu berarti jalan yang ia tempuh akan semakin berbahaya, dan bayangan masa lalu ayahnya akan terus menghantui setiap langkahnya. Ayu menghela napas panjang, lalu menatap jalan lurus di depannya. "Kalau ini takdirku, aku siap," gumamnya pelan. Kata-kata itu bagai sumpah pada diri sendiri. Ia bukan lagi hanya seorang sopir kontainer,
tetapi penjaga kehormatan bagi siapapun yang mencoba diinjak oleh keserakahan jalanan. Di kejauhan, lampu kota Surabaya mulai terlihat samar-samar, seakan menyambut kedatangannya. Namun Ayu tahu, perjalanan ini bukan hanya soal muatan yang ia bawa malam itu. Ini adalah perjalanan panjang menghadapi masa depan, di mana dendam Karyo Gondrong dan masa lalu ayahnya akan kembali berkelindan, membentuk pertarungan yang jauh lebih besar. Di sebuah warung kopi pinggir jalan Jombang, Karyo Gondrong duduk dengan wajah muram. Tangannya masih bergetar menahan sakit akibat perlawanan Ayu semalam. Namun yang lebih menusuk adalah rasa malu yang belum hilang. Ia, seorang penguasa jalanan yang selama ini ditakuti, kini jadi bahan bisik-bisik di kalangan anak buahnya. Harga dirinya remuk, dan hanya ada satu cara baginya untuk bangkit kembali, balas dendam. "Bang, kita beneran mau terusin masalah ini. Perempuan itu bukan main-main," ujar salah satu anak buahnya dengan nada ragu. Namun Karyo menghantam meja dengan keras. "Diam kau, kalau kita mundur sekarang, nama kita habis. Besok-besok siapapun bakal injak-injak kita," teriaknya, matanya menyala penuh kebencian. Karyo tahu ia tak bisa melawan Ayu seorang diri. Ia butuh sekutu, seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar dari geng kecilnya. Maka, ia mulai menghubungi jaringan lamanya, preman-preman lama yang pernah punya nama di daerah Kediri dan Mojokerto. Orang-orang ini terkenal kejam, haus uang, dan tidak segan menggunakan cara-cara kotor. Malam itu juga, Karyo mendatangi sebuah gudang tua di pinggiran kota. Di sana ia bertemu dengan sosok yang sudah lama ia kenal, seorang pria berbadan kekar dengan kepala pelontos yang dipanggil Rambo Blitar. Rambo bukan sekadar preman, ia adalah algojo bayaran yang namanya sudah lama jadi momok di jalur lintas Jawa Timur. "Jadi, kau dipermalukan seorang perempuan?" Rambo tertawa keras, suaranya menggelegar memenuhi gudang. Wajah Karyo memerah, namun ia menahan malu. "Aku tidak peduli siapa dia. Yang jelas, aku butuh kau untuk membereskan urusan ini," jawab Karyo dengan nada penuh dendam. Rambo hanya menyeringai, tatapan matanya penuh minat. Rambo tahu, jika ada perempuan yang mampu menumbangkan Karyo dan gengnya seorang diri, itu berarti lawan ini bukan orang sembarangan. Justru hal itu membuatnya semakin tertarik. "Baiklah," katanya akhirnya, "tapi ingat, aku tidak bekerja gratis. Ada harga yang harus kau bayar." Karyo mengangguk cepat, rela menukar apapun demi kehormatannya yang tercabik. Kesepakatan malam itu menjadi titik balik. Karyo kini bukan lagi sekadar memimpin geng jalanan biasa, ia punya sekutu yang jauh lebih berbahaya. Dalam hatinya, ia bersumpah akan membuat Ayu berlutut, bukan hanya untuk membalas kekalahannya, tetapi juga untuk mengembalikan ketakutan orang-orang terhadap namanya. Namun di balik rencana gelap itu, Karyo tidak sadar bahwa langkahnya justru membuka pintu pada perang besar. Karena Ayu bukanlah perempuan biasa, ia membawa warisan darah seorang legenda. Pertarungan yang akan datang bukan hanya soal dendam pribadi, melainkan benturan antara masa lalu dan masa kini yang akan mengguncang jalanan Jawa Timur. Ayu Sari baru saja tiba di Surabaya ketika rasa tak enak mulai menggelayuti hatinya. Ia duduk di kursi kabin setelah menurunkan muatan, menyalakan rokok, lalu menatap kosong ke arah jalan. Ingatannya masih segar tentang tatapan Karyo Gondrong semalam, tatapan penuh dendam yang tidak akan mati hanya dengan sekali kekalahan. Instingnya, yang sudah terasa sejak kecil, berbisik bahwa bahaya lebih besar sedang menunggu. Ayu tahu betul dunia jalanan, sekali gengsi diinjak, dendam akan dikejar sampai ke ujung dunia. Karyo pasti sedang merencanakan sesuatu, gumamnya lirih, asap rokok mengepul dari bibirnya. Kecurigaan Ayu makin kuat ketika seorang sopir tua, kenalannya di pelabuhan, menghampiri. "Yu, hati-hati, ada kabar Karyo lagi cari bala bantuan. Katanya dia sudah ketemu Rambo Blitar." Mendengar nama itu, mata Ayu menyipit. Rambo bukan nama asing, ia tahu reputasinya sebagai algojo kejam yang selalu haus darah. Bayangan masa lalu kembali menghantam benaknya. Ayahnya, Bimo, bajak laut, pernah berpesan agar ia berhati-hati dengan orang-orang seperti Rambo. Mereka bukan sekadar preman, Yu. Mereka ibarat serigala yang hanya hidup untuk menerkam, begitu kata ayahnya dulu. Kini, kata-kata itu terasa seperti peringatan yang kembali hidup. Ayu menghela napas panjang. Ia bukan tipe yang mundur menghadapi ancaman,
Tapi kali ini ia sadar bahwa lawan yang akan datang jauh lebih berbahaya. Ia tak hanya harus melindungi dirinya, tapi juga menjaga keselamatan rekan-rekan sopir lain yang bisa menjadi korban kebrutalan Rambo dan gengnya. Malam itu, Ayu memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia menghubungi beberapa sahabat lama ayahnya, orang-orang yang dulu pernah berjuang bersama Bimo di jalanan Surabaya, yang kini sudah tobat tapi masih menyimpan loyalitas. Kalau benar Rambo turun tangan, aku tak bisa menghadapinya sendirian, pikir Ayu. Di sebuah telepon singkat, salah seorang dari mereka berkata, kalau kau memang anak Bimo, kau tidak boleh takut. Tapi ingat, ilmu yang kau warisi bukan untuk membalas dendam, melainkan menjaga kehormatan. Gunakan itu dengan bijak. Kata-kata itu menambah keyakinan Ayu, meski bayangan bahaya tetap menghantuinya. Di kejauhan, Surabaya malam itu terlihat damai, namun Ayu tahu badai sedang bergerak dari arah Jombang. Rencana Karyo dan Rambo sudah mulai berjalan, dan cepat atau lambat mereka akan menemuinya. Hanya ada satu kepastian, benturan besar di jalanan tak bisa dihindari. Di sebuah gudang tua di pinggiran Mojokerto, malam itu suasana mencekam. Karyo gondrong berdiri di samping Rambo Blitar yang duduk santai di kursi reyot, mengisap rokok kretek dengan tatapan dingin. Beberapa preman dari Kediri dan Mojokerto sudah berkumpul, wajah mereka penuh keserakahan. Karyo memperkenalkan satu persatu, lalu menutup dengan kalimat lantang, malam ini, kita punya satu tujuan, hancurkan Ayu Sari. Sorak-sorai menggemuruh, meski di antara mereka ada yang masih ragu. Rambo tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Karyo. Kau boleh simpan dendammu, Karyo. Tapi mulai sekarang, biarkan aku yang memimpin. Lawanmu ini bukan sembarangan. Kalau benar dia anak Bimo, bajak laut, berarti kita tidak boleh lengah sedikit pun. Kata-katanya membuat ruangan mendadak sunyi. Nama Bimo memang legenda. Bahkan preman sekelas Rambo pun masih menaruh hormat pada sosok itu. Tapi yang kini mereka hadapi bukan Bimo, melainkan putrinya. Dan bagi Rambo, menaklukkan Ayu berarti menumbangkan warisan sang legenda. Ada kepuasan tersendiri di balik tantangan itu. Sementara itu, di Surabaya, Ayu Sari bersiap menghadapi kenyataan. Ia tahu para preman itu tidak akan menyerangnya secara biasa. Mereka akan datang dengan jumlah besar, dengan cara kotor, tanpa peduli siapa yang menjadi korban. Maka ia memperkuat tekad, menghubungi beberapa orang lama yang pernah berhutang budi pada ayahnya. Di sebuah bengkel tua, 3 pria parubaya menemuinya. Wajah mereka keras, namun sorot matanya masih menyimpan api jalanan. Kami dulu anak buah bapakmu, kata salah satunya. Kalau benar Rambo sudah turun, kau tidak boleh sendiri. Kami akan berdiri di belakangmu. Ayu hanya mengangguk, hatinya tergetar oleh loyalitas itu. Malam semakin larut, namun kabar pergerakan Karyo dan Rambo cepat menyebar di jalur sopir kontainer. Banyak yang mulai resah. Beberapa sopir memilih menunda perjalanan, takut bertemu dengan kelompok baru yang lebih beringas itu. Jalanan Jawa Timur, yang biasanya ramai, mendadak terasa tegang seakan sedang menunggu sesuatu pecah. Ayu menatap ke arah jalan raya dari kabin truknya. Lampu-lampu kendaraan lalu lalang memantul di kaca depan, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pertemuan besar tak bisa dihindari. Ini bukan lagi soal dirinya semata, melainkan soal menjaga martabat sopir dan orang-orang kecil yang selalu jadi korban pemalakan. Di dua tempat berbeda, dua dunia sedang bersiap bertemu. Karyo dan Rambo dengan pasukan barunya, serta Ayu dengan warisan darah Bimo dan sahabat-sahabat setia ayahnya. Benturan besar itu sudah di depan mata. Dan ketika waktunya tiba, jalanan Jawa Timur akan berguncang oleh duel yang akan dikenang lama. Malam itu, jalan raya di perbatasan Jombang-Mojokerto mendadak mencekam. Lampu-lampu kontainer yang melintas bergetar karena terhalang barisan puluhan preman yang menutup jalur. Karyo gondrong berdiri paling depan, rambut kusutnya berkibar ditiup angin malam, sementara Rambo Blitar menunggu di belakang, duduk di atas motor besar dengan tatapan tajam seperti raja jalanan. Malam ini, semua sopir harus tunduk. Teriak Karyo, suaranya menggelegar di antara deru mesin. Dari kejauhan, suara mesin kontainer terdengar mendekat. Semua kepala menoleh, dan muncullah truk besar dengan lambang Surabaya di pintu kabinnya. Ayu Sari yang mengemudi, duduk tegak dengan wajah dingin, seolah tak gentar menghadapi puluhan orang yang menghalangi jalannya.
Kilau lampu depan truknya menerpa wajah-wajah kasar para preman, membuat suasana makin dramatis. Karyo tertawa keras, menunjuk ke arah truk. Itu dia, perempuan itu. Malam ini kau tak bisa lolos, Ayusari, teriaknya. Para preman lain bersorak, sebagian melemparkan botol ke jalan, sebagian memukul-mukul besi seakan mengumumkan perang. Rambo hanya tersenyum tipis, matanya tak lepas dari kabin truk itu. Ayu menghentikan kendaraannya perlahan, lalu turun dengan langkah anggun namun penuh wibawa. Rambutnya tergerai, wajah cantiknya bersinar diterangi lampu jalan, tapi sorot matanya tajam, penuh amarah yang terpendam. Kalian pikir jalan ini milik siapa? Suaranya lantang, menusuk ke dalam dada orang-orang yang mendengarnya. Seketika sorakan para preman mereda, ada getar halus yang tak bisa mereka jelaskan. Karyo maju, dengan congkak, menenteng rantai baja. Jangan coba-coba sok jago di hadapanku, Ayu. Kau hanya perempuan sopir, dan aku punya puluhan orang. Kau akan menyesal karena menantangku. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, 3 pria parubaya yang dulu anak buah Bimo, bajak laut, muncul dari balik kegelapan. Mereka berdiri di samping Ayu, sorot matanya ganas. Kalau kau sentuh anaknya Bimo, berarti kau berhadapan dengan kami juga, ujar salah satu dari mereka. Tegang, jalanan seolah berhenti bernafas. Rambo akhirnya bangkit dari motornya, melangkah maju dengan tubuh kekar dan aura penuh wibawa. Bagus, ini yang kutunggu. Pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa jalanan sesungguhnya. Ia menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam, lalu melempar puntungnya ke tanah. Itu menjadi tanda dimulainya bentrokan besar. Benturan pun pecah. Teriakan, hantaman, dan suara besi beradu memenuhi udara. Preman-preman Karyo berhamburan menyerbu, namun Ayu bergerak lincah, setiap pukulannya telak, membuat beberapa orang jatuh seketika. 3 sahabat ayahnya bertarung bagai serigala tua, tak gentar menghadapi puluhan lawan. Karyo sendiri maju dengan rantainya, namun setiap serangannya ditangkis Ayu dengan kekuatan yang tak ia sangka dimiliki seorang perempuan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ayu akhirnya berhadapan langsung dengan Rambo. Tatapan mereka bertemu, api kebencian dan wibawa sama-sama menyala. Jalanan bergetar oleh aura 2 dunia yang bertabrakan. Inilah saat yang akan menentukan, apakah warisan Bimo, bajak laut, masih hidup, ataukah akan terkubur malam itu. Dan pertempuran terakhir pun dimulai.